Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut, teman-teman mungkin boleh menekan tombol merah dulu, klik. Nah, ketika sudah itu ada tombol lonceng di samping dan tekan juga, jadi setiap video yang aku upload, teman-teman dapat notifikasinya. Saya Meldawati dan juga Putri Feli. Nah, jadi bertemu lagi nih teman-teman sama kita berdua dalam sesi diskusi yang insya Allah untuk kedepannya kita juga akan terus berdua untuk membahas terkait dengan fenomena-fenomena update terkini gitu. Nah, jadi ini kita mau ngebahas terkait dengan fenomena hijrah nih teman-teman. Alhamdulillah ya Put ya, ini menjadi sesuatu yang sangat kita banggakan gitu, sesuatu yang sangat kita bahagia gitu ketika banyak orang-orang yang saat ini hijrah gitu. Ini juga sebuah rasa syukur gitu ya ketika banyak yang hijrah. Nah, tapi ternyata fenomena-fenomena ini yang ada di fakta di tengah kita itu banyak yang ternyata menyelipkan niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi untuk orang lain, cowok dan lain sebagainya gitu. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan ini, kakak mau tanya dulu nih Put, terkait dengan makna dari hijrah sebenarnya itu apa gitu. Jadi begini teman-teman, makna hijrah sebenarnya ialah hijrah itu artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Jadi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ya Kak Mel, untuk berdakwah, memberikan risalah keislaman dan juga memberikan aturan-aturan syariat Islam agar kita bukan hanya sekedar berpindah tetapi berpindah juga dengan aturan-aturan yang sesuai. Oh, jadi gitu ya, berarti hijrah itu tidak hanya sekedar berpindah gitu, tapi juga ada makna-makna yang harus kita pelajari terkait dengan syariat Islam gitu. Nah, jadi Put, sebelum kita ini kakak mau tanya juga nih, Putri kan juga sekarang kan usianya sekitar 21 gitu. Nah, sebenarnya gimana nih Put, di tengah-tengah Putri ada nggak orang-orang yang berhijrah tapi ternyata dia punya niat yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa sedikit diceritakan dan dibagikan ke teman-teman yang ada di sini. Ya, tentunya ada Kak Mel. Karena ini bukan sebuah curhatan atau gimana ya. Ini adalah sebuah pertanyaan dan kami juga saling sharing bagaimana caranya untuk memberikan istilahnya supaya hijrah itu memang benar-benar sesungguhnya niatnya karena Allah. Dan sebenarnya kita juga manusia ya, pasti ada sesuatu hal yang pastinya kita niatnya karena Allah, taunya nanti pas ujung-ujungnya mau minta beri pujian gitu ya. Karena ya manusiawi biasa ya Kak Mel, karena pasti ada hal-hal sesuatu yang diinginkan oleh manusia, pujian atau sanjungan begitu, pasti ada. Jadi begini, pertanyaan yang telah disampaikan kepada Putri kemarin ya Kak Mel, apakah baik hijrahnya untuk mendapatkan jodoh dan untuk membalas dendam kepada sang mantan begitu. Oh gitu, jadi niatnya itu untuk balas dendam kepada mantannya, balas dendam gitu. Iya. Jadi dia hijrah balas dendam, terus ingin mendapatkan jodoh yang baik lebih dari mantannya begitu. Ya ampun. Terus gimana dong Putri itu cara Putri akhirnya menjawab pertanyaan dari si teman Putri itu tadi gimana? Jadi begini, Putri juga sama-sama belajar ya. Memang kalau manusia itu pasti ada sesuatu hal yang ingin dia inginkan, ingin dia capai. Sebenarnya niat yang si objek tadi bagus, ada keinginannya ingin berhijrah, tetapi harus diperbaiki lagi niatnya. Sesungguhnya kita itu hijrah itu memang untuk memperbaiki diri, dan juga jika ia ingin mendapatkan jodoh dan ingin katanya membalas dendam kepada mantannya ya begitu atau apapun,
insya Allah jika ia mendapatkan, memang benar-benar mendapatkan jodoh, dan jodohnya orang yang memang istilahnya paham tentang ilmu agama, dan juga benar-benar dia udah menikah dan sama-sama sama-sama memberikan ilmu-ilmu agama, syariat agama, insya Allah dari niatnya yang menyimpang tadi, insya Allah telah diluruskan karena adanya bentengan dan juga masukan ilmu-ilmu agama, bahwasanya kalau hijrah ini begini loh, niat yang baik ini begini loh, tahap-tahap tips-tipsnya begini loh. Dan juga banyak ya buku-buku tentang hijrah yang sesungguhnya, dan juga ada juga ustadz-ustadz yang telah memberikan tips-tips caranya untuk niat jangan sampai menyimpang dari ini. Awalnya boleh, maksudnya tadinya kan kita niatnya salah nih, tapi ketika sudah di tengah jalan gitu harusnya kita meluruskan niat kembali gitu. Tapi tentu gitu kan harus mengambil teman-teman yang juga positif gitu kan. Jadi di situ kita punya kewajiban tidak hanya sekedar meluruskan, tapi juga berdakwah pastinya berdakwah. Jadi begini, dan juga kita itu harus ini memilih teman, bukan memilih yang gimana-gimana, enggak ya, untuk memperbaiki diri kita ya juga. Dan juga teman itu ibarat minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, pastinya kita akan terkena harumnya. Dan kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, pasti kita mendapatkan dan terkena apinya. Jadi teman itu berpengaruh, dan juga carilah lingkungan yang positif. Nah, jadi tadi kan Putri sudah ngomong nih ke dia kalau hijrah itu artinya ini, gitu, udah ini lain sebagainya gitu. Nah, terus gimana itu respon dia? Jadi dia juga temannya dia juga gitu yang memberikan pertanyaan itu. Jadi responnya dia sangat prihatin dan juga sangat miris, karena itu tadi dia sebenarnya sayang sekali dengan temannya, karena dia ingin juga bersama-sama hijrah, mengubah temannya itu tadi. Makanya dari pertanyaan itu tadi, apakah benar, apakah baik gitu hijrahnya itu untuk mendapatkan jodoh dan juga untuk membalas dendam. Kita sama-sama pastinya itu salah ya, sangat salah, karena ini aja selain dari Allah. Ya, berarti tadi udah dong, udah diluruskan, berarti kita harus berdakwah gitu, dan menjadi dapat ini yang positif gitu. Nah, sekarang kakak coba mau minta Putri memberikan saran ke teman-teman yang ada di sini gitu. Apalagi yang misalnya sekarang lagi hijrah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan saat ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah alhamdulillah ingin berhijrah, dan insya Allah selalu bersemangat, selalu belajar, kita juga sama-sama belajar, dan juga jangan berpuas diri dalam satu ilmu. Jangan berpuas diri dalam satu ilmu, karena ilmu itu di mana-mana juga bisa kita dapati. Dan juga dengan hijrah itu kita setidaknya untuk merendahkan diri kita, bahwasanya manusiawi ini pasti mempunyai banyak sekali kesalahan dan kesilapan yang telah kita perbuat. Makanya dari ini teman-teman yang baru-baru berhijrah, insya Allah selalu bersemangat untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah, dan selalu mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan kalau jika ada kajian-kajian tentang ilmu agama, ikuti saja. Insya Allah kita sama-sama di sini sharing-sharing teman-teman. Kita selalu bersemangat untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan hijrah yang menyimpang tadi, niat yang menyimpang tadi, insya Allah dengan adanya teman atau ilmu-ilmu agama, kajian agama, dan juga
lingkungan yang positif, insya Allah kita juga meluruskan niat kita, niatnya karena Allah dan ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Masya Allah ya teman-teman gitu. Jadi memang ada beberapa tips dan motivasi dari Putri tadi, karena kan pasti teman-teman kebanyakan yang ini kan hijrah, yang harus kita ubah itu ada para remaja gitu, karena sebenarnya kan remaja itu punya kewajiban dan juga dia itu sudah didefinisikan sebagai orang yang akan merubah generasi di masa depan gitu. Nah jadi mudah-mudahan kalian yang di luar sana gitu ya, punya hijrah atau punya niatnya itu menyimpang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, luruskan lagi gitu. Luruskan lagi dan mudah-mudahan ketika kita meluruskan itu menjadi jalan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Ya, jadi sampaikan. Jadi tadi apalagi Putri juga bilang gitu bahwa teman itu perumpamannya kayak minyak wangi dan juga pada besi gitu. Nah kalau kita punya teman-teman atau komunitas yang positif gitu, itu tentu akan membawa kita kepada kebaikan gitu. Sebaliknya kalau misalnya kita juga punya komunitas yang tidak produktif, dia maksudnya mengajarkan tidak baik dan lain sebagainya, tentu kita juga akan mengikut itu baik. Itulah tadi ibaratkan minyak wangi dan juga pada besi gitu. Nah jadi itu aja nih teman-teman yang bisa kita sampaikan. Nah jangan lupa di komen nih di bawah, teman-teman bisa ini ya request gitu ya, bisa request apa yang mau dibahas nantinya, dan beri pertanyaan juga mana yang lebih baik lagi, dapat kita sharing-sharing ya teman-teman. Jadi insya Allah untuk diskusi selanjutnya kita masih berdua, dan tungguin video-video kita lagi ya teman-teman, dan jangan lupa untuk untuk subscribe pastinya, dan juga like dan komen. Boleh juga share nih, siapa tahu video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.